Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristus Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Sungguh bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi di GKK Menyapa untuk merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat dan kecukupan yang Kau sediakan kepada kami. Sekarang kami mau merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai yang ke-19a. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Jemaat kasih Tuhan Yesus, saya rasa kebanyakan dari kita cukup familiar dengan kisah Naaman, seorang panglima tentara dari negara Aram yang sakit kusta. Dan perlu kita ingat bahwa penyakit kusta pada waktu itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, menular, dan tidak ada obatnya. Karena itu, setiap orang yang terkena sakit kusta hanya tinggal menunggu waktu matinya di tempat pengasingan. Namun berkat informasi dari pelayan perempuan yang ada di rumah Naaman yang merupakan tawanan dari bangsa Israel, Naaman datang ke daerah Samaria untuk bertemu dengan seorang nabi yang kata anak perempuan itu ia sanggup menyembuhkan dirinya dari sakit kusta. Singkat cerita, Naaman sempat kesal karena Nabi Elisa tidak keluar dari rumahnya dan hanya menyuruh dia untuk mandi 7 kali di sungai Yordan yang sungainya tidak lebih baik dari sungai di Aram. Tapi akhirnya Naaman mengikuti perintah Nabi Elisa dan ia disembuhkan Allah dari sakit kustanya. Mujizat kesembuhan ini membuat Naaman sadar bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Sehingga ia kembali ke rumah Nabi Elisa untuk memberikan persembahan. Namun Elisa juga dengan tegas menolak persembahan itu karena ia pun menyadari bahwa bukan dia yang menyembuhkan, melainkan Allah. Dan akhirnya seperti yang tadi kita baca bersama, Naaman memutuskan untuk tidak lagi mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali Allahnya orang Israel. Mujizat kesembuhan itu membawanya kepada iman percaya kepada Allah yang sejati yang sekarang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita percaya bahwa mujizat-mujizat Allah masih nyata terjadi bagi kita di masa kini. Namun perlu kita ingat dengan seksama bahwa tujuan dari setiap mujizat itu bukanlah untuk kenyamanan manusia, melainkan bertujuan untuk memperlihatkan betapa dahsyatnya Allah dan segala karyanya dalam hidup manusia. Kalau begitu, fokus kita waktu berdoa memohon mujizat kesembuhan, mujizat pemulihan, bukanlah bagi diri kita sendiri, melainkan Allah dan segala kemuliaannya. Itulah yang disadari betul oleh Nabi Elisa. Bukan dia pembuat mujizatnya, dia hanya pelayan dari Allah yang berkarya melalui mujizat. Elisa merasa tidak pantas untuk menerima persembahan terima kasih dari Naaman karena memang ia tidak berbuat apa-apa selain kasih karunia Allah bagi Naaman. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari makin hari makin kuat iman kita di dalam Tuhan. Makin hari makin bertumbuh kasih kita kepada Allah yang begitu mengasihi dan peduli dengan keadaan kita hari ini. Kalau doa belum dijawab, permohonan belum dikabulkan, mari tetap percaya dan mengasihi Allah. Karena iman dan kasih itulah yang jauh lebih penting dan terutama karena berupah kekal. Kiranya Roh Kudus menolong dan menopang setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan setiap kami untuk tetap percaya dan bersandar kepadamu. Meski apa yang kami minta hari ini belum terpenuhi. Tolong kami ya Tuhan dalam perjalanan iman ini, agar hati kami terus berfokus kepadamu dan segala karyamu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.